Hasil positif mengawali langkah baru Igor Tudor bersama Juventus di Piala Dunia Antar Klub 2025. Tudor yakin, Juventus telah menuju ke arah yang benar. Optimisme itu akan diuji dalam laga yang menentukan kontra Wydad Casablanca. Juventus akan bertemu wakil Maroko itu dalam lanjutan penyisihan grup G di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemenangan akan menjadi jalan bagi Juventus mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sinyalnya besar, memulai Piala Dunia Antar Klub 2025, ajang kompetitif pertama pelatih Igor Tudor selesai mendapatkan kepastian kontrak hingga 2027, dengan hasil positif. Mereka menang meyakinkan, 5-0, atas wakil Uni Emirat Arab, Al Ain, sekaligus mencapai selisih sedikitnya 5 gol dalam kompetisi internasional untuk pertama kali dalam 12 tahun sejak melawan Olympiakos 7-0 pada tanggal 10 Desember tahun 2003. Kemenangan fenomenal ini menumbuhkan optimisme Igor Tudor. Menurut pelatih yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025 setelah Juventus memecat Thiago Motta pada Maret lalu ini, anak-anak asuhannya punya energi dan hasrat yang luar biasa untuk bekerja keras satu sama lain. Mereka berlari demi satu sama lain. Saya benar-benar bisa merasakannya dan saya pikir para pemain juga merasakannya di antara mereka sendiri, kata Tudor. Kami menuju ke arah yang benar. Selalu ada hal-hal yang perlu Anda tingkatkan, sebuah tim adalah makhluk hidup, tidak pernah sama dari hari ke hari, ucapnya lagi. Wajar Tudor tampak begitu optimistis. Selama masa tugasnya sebagai pelatih interim, Tudor memang tak selalu meraih hasil bagus. Namun, pelatih berusia 47 tahun ini mampu membimbing klub itu ke posisi keempat di Liga Italia, mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Ketika para pemain terus memahami pendekatan taktisnya terhadap permainan, Tudor yakin performa mereka akan meningkat bersama. Laga melawan Al Ain juga menunjukkan bagaimana Juve mulai bisa menemukan bentuk permainan terbaiknya. Serangan mereka lancar dan intens. Hal ini didorong dengan keberhasilan mereka merebut bola dengan cepat, satu pemain tambahan dalam membangun serangan dan fleksibilitas dalam menjalankan peran. Lini serang efektif, pergerakan cair, lini tengah juga kuat dalam bertahan dan membangun serangan. Keberhasilan gelandang Juve, Khéphren Thuram, memberikan 2 assist bisa menjadi bukti efektivitas tersebut. Kontribusi serupa yang diberikan bek Alberto Costa juga menunjukkan bukti lainnya. Awal positif itu membuat Juventus memimpin klasemen sementara grup G dengan 3 poin. Mereka unggul selisih gol dari Manchester City di urutan kedua yang mengoleksi poin sama setelah menang 2-0 atas Wydad Casablanca. Jika ingin melaju ke babak gugur Piala Dunia Antar Klub, Juventus harus mengalahkan Wydad dan Al Ain tidak mengalahkan Manchester City. Alhasil, kemenangan atas Wydad begitu penting untuk memuluskan jalan tersebut. Laga ini akan sekaligus jadi ujian bagi optimisme Tudor soal timnya. Opta melalui perhitungan simulasi superkomputer memprediksi Juventus akan mengalahkan Wydad dalam laga tersebut. Manuel Locatelli dan kawan-kawan memenangi 76,5% dari simulasi pra-pertandingan. Rekor juga berpihak pada Juventus sebagai tim Eropa. Dalam 3 laga sebelumnya saat menghadapi tim-tim dari Eropa Piala Dunia Antar Klub, Wydad selalu kalah. Selain dari Manchester City pada pertandingan edisi 2025, tim berjulukan Wydad of the Nation ini kalah dari Real Madrid pada edisi 2000 dan Bayern Munchen pada 2013. Meski begitu, Wydad juga membutuhkan kemenangan untuk meraih 3 poin pertama sekaligus membuka peluang ke fase gugur. Saat ini, Wydad menempati peringkat ketiga setelah kalah dari Manchester City.